Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Masalah fatwa kebangsaan itu memang ana melihat yang perlu didalami lagi masalah teks lagu bahasa Indonesia lagu Indonesia Raya itu. Ada sebagian kalangan dan termasuk saya juga mempertanyakan tentang ada beberapa teks bagi ibu negeri jiwa raga kami. Jadi ada beberapa teks yang memang dikhawatirkan itu menyentuh hal yang sifat akidah. Nah, jadi walaupun sistem penarikan hukumnya ada urf, ya itu memang ya landasan urf itu memang betul tidak kita tidak sangkal gitu. Semua ahli ilmu paham itu. Akan tetapi tentunya uruf itu harus ditinjau kembali apakah bertentangan dengan sifat-sifat akidah. Nah, ini yang harus kita hati-hati gitu loh. Begitu juga masalah hormat bendera. Nah, hormat bendera itu juga begitu. Memang harus dikaji kembali gitu loh. Bahwa hormat bendera itu adalah sifatnya apa? Sifatnya ta'budiyah, ya. Apakah sifatnya ihtiram seperti halnya Allah memerintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam, itu bukan sujud ibadah, tetapi itu kan sujud penghormatan maknanya gitu. Nah, mungkin itu pandangan anak masalah hormat bendera dan lagu kebangsaan. Kemudian perlu anak juga kritisi, ya, sebagian kebanyakan lah para ulama juga berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita kembali kepada kaidah amar di dalam kaidah ilmu ma'ani dalam kitab Jawahirul Balaghah, itu kaidah amar itu talabu husulul fi'li minal mukhatab ala wajhil isti'la. Artinya tuntutan suatu husulul fi'li, dituntut hasil suatu perbuatan, tuntutan untuk perbuatan itu dikerjakan minal mukhatab, dari lawan bicara, ala wajhil isti'la. Artinya amar itu memang ala wajhil isti'la, dalam posisi orang yang paling tinggi, ada orang yang punya kekuasaan gitu. Itu kaidah amar secara dasar, semua orang pondok tahu itu. Kemudian nahi sebaliknya, ya, talabul husul fi'li minal talabut tarki, ya, talabut tarki minal fi'li minal mukhatab ala wajhil isti'la. Artinya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari orang yang lawan bicara dari arah yang paling yang tinggi. Jadi orang yang menuntut itu adalah orang yang punya kekuasaan. Sebagaimana juga kita pahami bahwa di dalam skala prioritas dakwah atau secara kita berdakwah, itu kan memang ada skala prioritas. Memang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Nah, hadis ini kalau kita tinjau bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah memang pada prinsipnya posisinya memang orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau kita Dewan Dakwah ini mendefinisikan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini kalau saya melihat belum, ya. Kita baru dalam posisi dakwah. Karena memang keluar dari posisi posisi kaidah amar itu sendiri. Dakwah artinya dari bawah ke atas, sifatnya persuasif, himbauan. Nah, oleh sebab itu di sini terjadi masalah buat kita bahwa
semua hukum, semua ketentuan syariah itu semuanya kita tahu lah. Mana yang haram, mana yang halal. Rata-rata kita sudah paham lah. Apalagi para ulama, para ustadz ya udah paham semua. Apalagi orang-orang yang mengkaji fikih ya. Orang ahli fikih di negeri kita banyak. Orang ahli ilmu secara teori banyak. Akan tetapi sejauh mana keberanian para ulama, keberanian para ahli fikih, ahli ilmu ini, para ustadz ini untuk bagaimana memperjuangkan fikih itu dilaksanakan. Nah ini kan larinya kepada jihad. Bagaimana kita memberanikan diri untuk menanggung resiko dari bagaimana kita memperjuangkan tatbik syariah itu di negeri kita. Itu persoalannya gitu. Nah, banyak kita yang cari aman. Ya kan? Banyak organisasi yang cari aman, nggak mau menanggung resiko dari sebuah perjuangan. Ini masalah yang paling krusial bagi kita. Rata-rata bangsa Indonesia, para ulama ya tidak mau mengambil resiko dari sebuah perjuangan. Memang kita dinasihati oleh para ulama kita bahwa kita harus memang melihat kondisi, melihat situasi, atau bahasanya kita jangan sampai kita menghadang tsunami, dia hadang dengan papan sebilah, ya nggak mungkin. Kita harus cari jalan yang lebih mungkin kita untuk berselancar dari pinggir. Itu sebuah teori. Nah, kan tetapi inilah yang kurang bagi kita sebenarnya, termasuk Dewan Dakwah. Ya, termasuk Dewan Dakwah. Kalau Anda lihat kita Dewan Dakwah ini, ya, ulama banyak, para ustadz banyak, para dai banyak. Akan tetapi masih melihat bahwa dakwah itu adalah sebagai suatu suatu nilai yang hanya disampaikan, diajarkan, bukan suatu hal yang harus diperjuangkan, yang mengandung risiko. Ini prinsip yang perlu kita koreksi gitu loh. Nah, itu mungkin dari pandangan dari Ana ke depan, bahwa kita kalau begini-begini saja hanya berkutat dalam teori-teori hukum ya, dan kita tidak membenahi prinsip dari dalam diri kita masing-masing untuk mau menanggung risiko dari suatu perjuangan, ya itu kita tidak akan dinilai oleh Allah sebagai orang yang punya nilai jihad fisabilillah. Mungkin itulah pandangan dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akui dan kita catat itu memang itu yang alot dalam diskusi kami. Soal narasi bagimu negeri jiwa raga kami, ya. Sama halnya ketika kita memprotes narasi teks yang waktu Mares UII di Jogja juga ya, kita sempat memprotes karena memang ada narasi-narasi yang mengarah kepada bagaimana membendakan suatu nyanyian yang seolah-olah bahwa itu adalah benda yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Dan kita tahu bahwa ajaran kaumiyah dalam Islam itu tidak ada, bahwa berserah diri hanya pada Allah tentu saja. Berserah diri, memunggukan diri sendiri, atau merendahkan diri sendiri hanya terjadi pada Sang Pencipta alam, yakni Rabbul Alamin. Bukan pada negeri, bukan kita serahkan semua jiwa raga ke sana. Nah, oleh karena itu kenapa dalam fatwa kebangsaan Dewan Dakwah di situ dikatakan bahwa apa yang kita nyanyikan sebagai urfi yang sudah berlaku di negara yang tidak bisa kita hindari, atau dalam bahasa kami umul balwa itu, ya mau tidak mau itu sudah menjadi simbol negara. Nah, tentu saja pertanyaannya bagaimana dengan
lembaga-lembaga pendidikan dewan dakwah, apa harus mengikuti juga, kan gitu. Jadi antara mengikuti, sementara sekarang ini ya ada kewajiban, ya ada kewajiban, kan apa artinya? Salah satu fungsi fatwa adalah bagaimana menjaga keselarasan, ya menjaga keselarasan. Kalau tidak ada fatwa sama sekali, malah ini madorotnya jauh lebih besar, gitu ya. Kalau tidak keluar fatwanya ya, maka madorotnya jauh lebih besar. Oleh karena itu dalam teks fatwanya dikatakan tadi bahwa pada dasarnya kita maklumi sesuatu yang sudah menjadi simbol negara tanpa melibatkan keyakinan hati sebagai sesuatu yang diimani, atau tanpa ada rasa pengkultusan ataupun satu keyakinan yang berlebihan. Nah, saya pikir untuk teks kebangsaan, ya lagu kebangsaan dan hormat bendera itu seperti itu. Karena ini juga berlaku di Saudi Arabia. Kita juga tanyakan kepada ulama-ulama Saudi Arabia, apakah ada mereka sebuah simbol-simbol negara yang mereka lakukan, gitu ya. Bahkan sekarang ada pertanyaan, dengan berubahnya sistem kehidupan di Saudi Arabia, ya, yang membuat ulama-ulamanya bisa jadi berat hati untuk berhadapan dengan kondisi yang sebenarnya. Katakan bendera Saudi Arabia itu kan jelas ya, la ilaha illallah. Ketika dibawa main bola juga ya tetap la ilaha illallah, gitu. Ketika dibawa main-main termasuk ke mana? Ke pesisir pantai, ya tetap la ilaha illallah. Karena itu memang simbol negaranya. Wah, ini lebih lebih pelecehan lagi ya terhadap lebih pelecehan terhadap kalimah thayyibah kalau melihat ke situ. Nah, kalau kita tidak, saya pikir ulama-ulama kita dari zaman ke zaman itu sangat memahami itu semua. Bahkan terjadi kan dulu juga bagaimana pandangan perdebatan Tuan Hasan dengan Bung Karno, ya, soal Islam dan kebangsaan. Ya, terkait dengan isu-isu kebangsaan yang dinilai berlebihan, ya, yang dinilai berlebihan. Jadi Pak Haji Edi, kita sama-sama memahami bahwa memang ada teks-teks yang memang kita merasa sad, ya, ganjil. Nah, itu disadari betul. Majelis Fatwa tidak membenarkan teks itu, tapi itu karena sudah jadi simbol negara, berarti yang harus dirubah itu adalah cara pandang kita. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak didik bahwa bagimu negeri jiwa raga kami, dalam syarah kita seperti apa, gitu ya. Kenapa? Kalau ini sebagai luapan rasa kepemilikan terhadap negeri, memang ada hadis Nabi yang menyebutkan, ya Rasulullah, kalau aku dilahirkan di suatu tempat, tapi aku tidak bermaksud berlebihan ke tempat di mana aku dilahirkan, tapi aku sangat menyayangi tempat kami, apakah itu termasuk asobiyah? Nah, dijawab oleh Nabi, ya tidak termasuk asobiyah, kan gitu. Nah, ketika terjadi asobiyah itu, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha As-Sirat Al-Mustaqim, ya, apabila kecintaan terhadap negeri secara berlebihan yang seolah-olah tidak ada kekurangan sesuatu apapun dari negerinya, dan itu menjadi titik penghormatan segala-galanya, itu baru terjadi asobiyah. Nah, demikian pula Nabi. Apakah Nabi juga termasuk asobiyah ketika memuji-muji Makkah? Apakah Nabi juga termasuk asobiyah ketika memuji-muji Madinah? Kan gitu. Kan ada beberapa hadis Nabi di mana Nabi memuji-muji kota Makkah, memuji-muji kota Madinah. Bahkan kalau kita mendengar, ya, kaum akademisi di Saudi Arabia contohnya, para mahasiswa di sana itu punya maras-maras perguruan tinggi yang pujian terhadap raja berlebihan, pujian terhadap negaranya berlebihan. Nah, tadi juga disinggung, memang secara teori balaghah mudah-mudahan itu hanya sebatas kinayah saja, ya gitu. Hanya sebatas ungkapan pinjaman kata untuk lebih menggelorakan semangat. Kita memahami seperti itu, tidak sampai kepada
persoalan yang sifatnya i'tiqadiyah, ta'abudiyah. Dan ini memang perlu disarah. Mudah-mudahan nanti dalam fatwa kebangsaan yang akan direvisi berikutnya, yang penting bagi kita syarahnya, gitu ya. Kita tidak mungkin merubah simbol negaranya, tetapi yang paling juga kita dalam tafsirnya. Ya, ini mungkin perlu ada tafsir nih. Betul. Ini perlu ada syarah. Saya sangat yakin apa yang disampaikan oleh Pak Haji Edi juga ditanyakan oleh yang lain. Karena memang sudah banyak pertanyaan kepada kami seperti itu. Baik, yang ketiga terkait kaidah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, saya sangat setuju dan kita merasa makin hari kekuatan kita ya kita akui lemah ya. Ada kelemahan, seolah-olah ada kemenangan di pihak lawan. Tapi kata Ustaz Syuhada, lebih baik sadar akan kelemahan daripada kita merasa berhasil di dalam ketidakberhasilan itu. Nah, jadi menyadari akan kelemahan itu masih satu nilai, Pak Haji ya, Pak Haji Edi. Mudah-mudahan dengan merasa bahwa kita punya ada kelemahan, nah itulah sumber kekuatan kita. Berarti bagaimana kita tinggal meningkatkan konsolidasi. Betul, kita tidak menamfik ya. Ada pandangan-pandangan yang masuk ke ketua umum. Ini gimana ini? Kok kita ini sepertinya lebih mengarah semakin NKRI. Ya, semakin NKRI. Lalu Pak Adian menjelaskan tadi ya seperti yang tadi sebutkan. Ya, memangnya kenapa dengan NKRI kan gitu? NKRI itu kan hasil dari sebuah perjuangan dan Pak Nasir terlibat di situ dalam mosi integralnya. Cuma bagaimana menafsir barangkali ya. Bagaimana menafsir sejauh mana kedekatan kita, sejauh mana rapatnya kita, sejauh mana apa yang harus kita gulirkan di dalam memahami isu-isu kebangsaan ini yang kita tidak bisa lari dari kenyataan tersebut, ya, yang kita tidak bisa lari dari kenyataan tersebut. Saya pikir sekali Bersih Albani, kemudian siapa lagi, lalu Al-Qaradawi juga menulis ya mana-mana yang harus prioritas diutamakan. Maka ada fikih prioritas ya. Ada fikih prioritas, ada fikih realitas yang memang ketika kita berhadapan dengan realitas ini ya jujur banyak yang tidak memuaskan dahaga jiwa ya. Jadi jelas banyak yang tidak memuaskan dahaga jiwa. Tapi ala kulli hal kita sudah berbuat ya, kita sudah berbuat walaupun tidak maksimal gitu ya. Tapi perbuatannya itu yang sudah jadi nilai. Dalam bahasa Pak Nasir ya kita memang yang dinilai oleh Allah itu kan proses usahanya ya, tidak hasilnya. Nah kan gitu. Nah, memang betul. Ya sekarang mungkin dari sisi kelembagaan Dewan Dakwah makin apa artinya? Makin tanzimnya makin rapi, pendidikan makin disolidkan gitu ya, gerakan dakwahnya makin jelas, struktur kaderisasinya, tapi tentu masih banyak lemahnya. Kata Pak Edi, tinggal beraninya ya Pak Edi ya. Ya betul. Tinggal beraninya, nah itu untuk mendefinisikan berani itu tugasnya Pak Ansori lah ya. Bukan tugas majelis fatwa, bukan tugas majelis kajian, tapi majelisnya Pak Ansori ya untuk menafsirkan berani dan tidak beraninya itu harus bagaimana itu. Ya kita setuju. Rata-rata cari aman, hanya sebatas diajarkan, tidak diperjuangkan. Nah kalau ini kita kritisi ya, bukan tidak diperjuangkannya, bukan tidak diperjuangkan, tapi perjuangannya kurang berani, begitu ya. Nah, lebih baik mengaku aja daripada babak belur ya. Jadi kita mengaku perjuangan kita agak surut dalam hal keberanian. Nah, mungkin ya tadi itu ada banyak hal yang membuat kita terjerat, tertelikung dengan hal itu. Mau nggak mau penyakit wahan ada di sekeliling kita, ada di hati kita, ada dalam kendaraan kita, tapi kita masih punya modal sadar bahwa semua itu ada menelikung dalam kehidupan kita yang saya yakin
solusinya harus kita cari rame-rame ya dalam Rakornas nanti. Ini gimana nih supaya mendidayakan Dewan Dakwah yang berani itu, definisi beraninya harus dimunculkan. Ya, seperti apa beraninya? Ya. Saya pikir demikian. Terima kasih.